Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Arum Puspitaning Tias, CGP Angkatan 5 Kabupaten Kutai Timur. Pada video kali ini saya akan menjelaskan terkait tugas saya demonstrasi kontekstual tentang pemimpin dalam pengelolaan sumber daya pada modul 3.2. Adapun beberapa pertanyaan pemantik. Yang pertama, kira-kira apa visi dari sekolah tempat guru dalam video tersebut mengabdi? Visi dari sekolah tempat guru dalam video tersebut mengabdi yaitu terwujudnya kelas yang nyaman dan menyenangkan untuk belajar. Kedua, apakah prakasa perubahan yang akan dilakukan oleh guru dalam tayangan video? Kalimat prakasa perubahannya yaitu mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan untuk belajar. Ketiga, yaitu apakah pertanyaan utama dari kegiatan yang dilakukan oleh guru dalam tayangan video tersebut? Untuk pertanyaan utama yaitu bagaimana cara mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan untuk belajar. Adapun langkah-langkah pada Bagja dengan prakasa perubahan mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan untuk belajar. Tahap pertama yaitu B. Buat pertanyaan. Untuk daftar pertanyaannya, bagaimana cara mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan untuk belajar. Daftar tindakan atau penyelidikan. Yang pertama, melakukan diskusi dengan rekan sejawat mengenai cara mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan untuk belajar. Kedua, melakukan diskusi dengan murid di kelas yang diampunya. Ketiga, melakukan koordinasi dengan guru kelas 2 dan kelas 6 perihal kunjungan kelas. Untuk tahap selanjutnya yaitu A. Ambil pelajaran. Bagaimana menggabungkan hal-hal positif dari sumber daya yang tersedia terkait dalam mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan untuk belajar. Tindakan dan penyelidikan. Yang pertama, guru mengajukan pertanyaan untuk menggali informasi dari pendapat dan pengalaman murid. Dua, guru mengajak murid untuk mengunjungi ke kelas 2 dan ke kelas 6. Ketiga, guru mengarahkan murid untuk melibatkan hal-hal yang disukai dan bertanya kepada siswa yang berada di kelas tersebut. 4. Guru membimbing diskusi terkait hal-hal apa saja yang disukai dari kelas yang dikunjungi dan kelas sendiri. Tahap selanjutnya yaitu G. Gali mimpi. Untuk daftar pertanyaannya, apa saja kegiatan-kegiatan baru yang dibayangkan terjadi dalam mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan untuk belajar. Tindakan penyelidikannya, pertama, guru membagi murid ke kelas menjadi 4 kelompok untuk berdiskusi. 2. Guru meminta siswa untuk membayangkan situasi kelas yang nyaman dan menyenangkan menurut bayangan masing-masing murid. Ketiga, guru meminta murid secara berkelompok untuk menggambarkan kelas yang nyaman dan menyenangkan yang menjadi penyemangat belajar. Untuk tahap selanjutnya yaitu J. Jabarkan rencana. Untuk daftar pertanyaannya, apa langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mewujudkan kelas nyaman dan menyenangkan untuk belajar? Untuk tindakan dan penyelidikan, pertama, guru mengajak siswa mendata apa saja yang harus dilakukan untuk mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan untuk belajar. Kedua, murid mencurahkan pendapat mereka tentang kelas yang nyaman dan menyenangkan. Untuk tahap yang terakhir yaitu A. Atur eksekusi. Untuk daftar pertanyaannya, yang pertama, siswa
siapa yang mengeksekusi dalam mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan untuk belajar. Dan yang kedua, bagaimana kegiatan mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan untuk belajar. Untuk daftar tindakan penyelidikan, yang pertama, guru membagi tugas menjadi 4 kelompok. 2. Murid bekerja dalam kelompok. 3. Kelompok 1 membersihkan kelas. 4. Kelompok 2 membuat hiasan dinding. 5. Kelompok 3 menyusun bangku. 6. Kelompok 4 menyusun buku. Dan yang terakhir, 7. Guru mengapresiasi pekerjaan murid dan murid menjadi bersemangat belajar. Apa peranan pemimpin yang tergambar dalam tayangan video? Peran pemimpin yang tergambar dalam tayangan video yaitu pemimpin dalam pengelolaan sumber daya berbasis aset atau kekuatan. Apa saja modal utama yang dimanfaatkan oleh pemimpin pembelajaran dalam tayangan video? Lalu bagaimana pemanfaatnya? Untuk modal yang pertama yaitu modal manusia. Adapun aset yang ada yaitu pertama, guru, pemanfaatnya sebagai pemimpin pembelajaran. Kedua, murid sebagai pelaksana kegiatan. Ketiga, rekan sejawat sebagai teman diskusi. Keempat, guru dan murid kelas 2 dan kelas 6 sebagai informan. Untuk modal selanjutnya yaitu modal fisik. Yang pertama, mebeler kelas dan buku, pemanfaatannya sebagai sarana utama. Kedua, alat dan bahan untuk hiasan, pemanfaatannya sebagai sarana penunjang menghias dinding. Ketiga, ruang kelas, pemanfaatannya sebagai tempat pelaksanaan. Keempat, ruang kelas 2 dan kelas 6 sebagai sumber inspirasi dan belajar. Untuk modal yang selanjutnya yaitu modal finansial. Aset yang ada yaitu anggaran sekolah. Pemanfaatannya untuk pembelian alat tulis seperti kertas, spidol, pensil warna, dan lain-lain yang akan digunakan untuk menghias kelas yang menyenangkan. Demikian tadi video terkait demonstrasi kontekstual tentang pembelajaran pemimpin pengelolaan sumber daya. Terima kasih, Guru Bergerak Indonesia Maju.